Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang topologi jaringan. Maaf ya kalau suaranya agak mindeng karena lagi sedikit flu ini teh. Oke, kita kembali lagi ke materinya, topologi jaringan. Jadi di topologi jaringan ini, materinya cukup singkat, cuma 12 slide, dan saya akan buat lebih singkat lagi karena kita hanya mengenal tentang eh, apa aja gitu ya topologi jaringan itu. Jadi gak perlu lama-lama lagi, kita masuk aja langsung tentang topologi jaringan. Jadi apa sih topologi jaringan itu gitu ya? Mungkin teman-teman di sini yang dulunya di SMK pasti udah tahu gitu ya, topologi jaringan itu seperti apa. Jadi topologi jaringan itu merupakan sebuah teknik untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya yang berangkai menjadi sebuah jaringan. Jadi kita balik lagi nih ke jaringan komputer. Kan kalau jaringan komputer itu adalah dua buah komputer gitu ya, atau lebih, dua atau lebih komputer yang saling terhubung gitu ya. Jadi misalkan dua komputer, komputer A dan komputer B, mereka tuh saling terhubung gitu ya, menggunakan kabel UTP gitu ya. Nah, dari saling terhubung itu mereka bisa saling berkomunikasi dari komputer A dan dengan komputer B. Nah, itu dinamakan dengan jaringan komputer. Lalu, dari jaringan komputer itu kita perbesar lagi, kita perluas lagi menjadi beberapa komputer. Nah, itu dinamakan dengan topologi jaringan gitu. Jadi ada beberapa jenis cara komputer untuk bisa berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Atau misalkan kalau teman-teman agak pusing mah, gini, saya mau menganalogikan ya. Misalnya kita kan komputer jaringan komputer itu hubungan antara dua buah komputer gitu ya. Kita analogikan menjadi sebuah manusia gitu misalkan, menjadi manusia gitu ya, seorang manusia. Biasanya kalau teman-teman di sini punya pacar gitu ya, hubungan antara seorang cewek dengan seorang laki-laki gitu kan, itu kan kalian saling berhubungan, saling berkomunikasi. Statusnya itu pacaran. Nah, sedangkan pacaran itu kita anggap aja pacaran itu adalah sebuah jaringan, gitu kan? Sebuah jaringan kita analogikan menjadi pacaran. Nah, pacaran itu kan nggak cuman statusnya pacaran aja gitu kan? Pasti nanti ada klaster-klasternya gitu kan. Ada yang pacarannya seperti pacaran biasa gitu ya. Ada lagi yang pacarannya LDR, ada yang lagi yang pacarannya backstreet, ada lagi yang pacarannya kayak HTS gitu kan. Nah, itu kan beberapa kelompok dari pacaran aja. Nah, dari kelompok-kelompok itu kan pasti cara komunikasinya juga berbeda. Dimana yang pacarannya biasa, ya mereka biasanya ketemuan secara langsung, ngobrol secara langsung, di depan teman-teman keluarga yang mereka statusnya pacaran gitu. Nah, beda lagi yang LDR-an tuh. Kalau yang LDR-an kan berarti teman-teman hubungannya harus pakai media untuk berkomunikasi. Kayak buat video call, buat teleponan, chattingan, itu kan pakai media buat komunikasi lagi ya. Jadi kalian tidak bisa secara langsung tatap muka, berhubungan secara ngobrol secara langsung face to face gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan media untuk berkomunikasi kalau LDR-an. Nah, beda lagi kalau backstreet. Kalau backstreet itu kan berarti teman-teman eh, menyembunyikan status kalian dari orang-orang sekitar, dari teman gitu kan, dari keluarga, karena mungkin tidak direstui oleh keluarga atau misalkan teman-teman kalian tidak suportif terhadap hubungan kalian sehingga kalian untuk menjaga komunikasi dengan pacar kalian ya kalian harus backstreet gitu. Nah, effort juga ya usaha yang dikeluarkan juga lebih besar lagi. Terus ada lagi yang HTS gitu kan hubungan tanpa status kayak gitu. Nah, itu kan analogi kalau di dalam sebuah hubungan pacaran itu. Nah, sama halnya dengan jaringan juga seperti itu dengan topologi jaringan gitu. Jadi komputer yang saling terhubung itu tidak hanya satu kelompok saja, tapi ada kelompok-kelompok lainnya untuk bisa eh, beberapa kelompok komputer saling terhubung dalam sebuah jaringan yang sama gitu. Nah, dari setiap
kelompok topologi ini itu pasti memiliki perbedaannya yang bisa dilihat. Yang pertama, itu dari segi kecepatan pengiriman datanya. Itu kan kayak pacar yang tadi, teman-teman kan, eh, kalian bisa cepat ketemu atau enggak gitu kan, tergantung dari jenis pacaran kalian apa, LDR, backstreet, yang biasa gitu kan. Lalu dari biaya juga gitu kan, kalau misalkan yang LDR berarti biayanya nggak terlalu besar yang dikeluarkan, beda dengan yang pacaran yang satu komplek gitu kan, tiap hari ketemu, tiap hari date gitu, jadi biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak gitu kan ya. Jadi ya itu yang membedakannya, topologi juga begitu, topologi jaringan juga beda, star sama bus sama ring, halnya juga di biaya juga pasti beda gitu yang dikeluarinnya. Terus perbedaan yang ketiga, kemudahan dan proses maintenance-nya di perawatannya gitu. Jadi setiap topologi juga pasti beda cara ngerawatnya gitu kan. Antara topologi satu dengan topologi yang lainnya pasti beda cara perawatannya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Gitu. Nah, dari perbedaan-perbedaan juga tersebut juga pasti nanti dari topologi A ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Topologi B ada kelebihan dan kekurangan juga. Yang C juga sama, ada kelebihan dan kekurangan juga. Cuma nanti biasanya dari kesemua kelompok eh, topologi itu kan pasti ada salah satu jenis topologi yang paling banyak digunakan. Nah, biasanya itu yang eh, apa namanya? Yang bisa diterima dari kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, lanjut lagi, topologi ini juga diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi topologi jaringan. Yang pertama itu ada physical topologi. Physical topologi itu jadi topologi yang menggambarkan penempatan node jaringan. Node jaringan itu ya, node itu adalah perangkat jaringan kayak komputer, kemudian switch, router. Nah, itu dinamakan dengan node. Jadi ingat ya, kalau misalkan di dalam jaringan ada yang mengatakan node, berarti itu bisa saja PC, bisa saja switch, bisa saja router. Pokoknya mah perangkat jaringan itu dinamakan dengan node. Nah, dalam physical topologi, topologi yang menggambarkan penempatan node jaringan dan koneksi fisik di antara jaringan komputer. Gitu. Jadi topologi fisik itu bisa teman-teman lihat secara fisikal gitu. Jadi hubungannya komputer pakai kabel itu bisa dilihat langsung. Gitu. Nah, lalu yang kedua klasifikasinya dinamakan dengan logical topologi. Kalau logical topologi ini menggambarkan jalur yang dilewati oleh sebuah paket data di saat mereka melalui suatu jaringan yang dan diatur oleh protokol yang digunakan oleh data tersebut. Nah, ini adalah secara logik gitu ya penggambarannya untuk topologi ini. Gitu nanti bagaimana sebuah komputer itu satu komputer dengan komputer lainnya gitu ya di jaringan yang sama bisa saling berkomunikasi. Nah, itu topologinya digambarkan secara logikal gitu. Jadi secara dikonsep dulu nanti eh, hubungannya misalkan dari komputer A ke komputer B harus melalui perangkat jaringan ini dulu gitu ya, nanti dipecah lalu dikirimkan. Nah, itu secara logika seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu yang dinamakan dengan signal topologi. Signal topologi ini adalah menggambarkan jalur yang dilalui suatu sinyal di saat mereka melintasi jaringan. Ini biasanya topologi ini digunakan dalam uh, jenisnya itu wireless gitu karena menggunakan sinyal gitu. Nah, cuman di sini kita akan fokus ke yang nomor satu, yaitu physical topologi. Nah, physical topologi ini ada beberapa jaringannya, ada beberapa topologinya, pembagiannya itu. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan topologi ring. Nah, ini adalah jenis topologi fisikal yang dinamakan dengan topologi ring. Jadi melingkar, membulat, membentuk sebuah cincin gitu ya, yang saling terhubung antara komputer 1 ke komputer 2, komputer 3, komputer 4, sampai ke komputer 5. Gitu. Jadi ini hanya menggunakan kabel saja untuk saling terhubungnya. Jadi ini kan dari komputer A, misalkan ini komputer A nih. Jadi komputer A terhubung ke komputer B dan juga terhubung ke komputer E, gitu kan. Jadi nanti si kabelnya itu, si UTP-nya itu nyolok ke komputer A.
juga nyolok ke komputer nyolok ke komputer nyolok ke komputer B. Jadi pakai 2 LAN card nantinya gitu ya untuk saling terhubungnya. Cuman untuk topologi ring ini adalah ada kekurangannya juga nih. Karena kalau misalkan salah satu komputer, misalnya komputer ini mati gitu ya, dari komputer 5 ini hidup, nah maka mereka ini tidak bisa berkomunikasi gitu karena ada satu komputer yang mengalami masalah, mengalami gangguan sehingga komunikasinya jadi terhambat. Itu kalau menggunakan topologi ring. Dan sepertinya ini udah jarang digunakan lagi deh kalau untuk topologi ring karena ini kan topologi yang old gitu ya, yang tua, udah jarang digunakan. Lalu yang kedua nih ada topologi dua ring. Topologi dua ring itu pakai 2 kabel. Berarti tiap PC itu harus memiliki 2 buah LAN card, 4 LAN card gitu ya. Berarti ya harus saling terhubung gitu kan karena hubung ke komputer ininya 2, ke komputer ini juga 2 gitu. Itu cuman ini lebih baik lagi daripada yang pertama tadi. Karena kan yang tadi kan cuma menggunakan satu buah kabel aja gitu ya. Jadi kalau misalkan yang satunya eh, pengiriman datanya kan kayak gini, misalkan alurnya itu muter gitu. Untuk mengirimkan data itu muter ke sebelah kanan, sedangkan untuk menerima data itu dari sebelah kiri pengirimannya, kayak gitu. Nah, kalau dual ring ya berarti lebih efisien lagi gitu kan. Jadi pengiriman datanya bisa dari 2 buah kabel sehingga lebih kayaknya ini lebih apa namanya? Peningkatan dari topologi ring yang pertama. Tuh, ini jadi topologi ring yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga, topologi bus. Topologi bus ini bentuknya kayak gini. Nih, jadi ini dihubungkan oleh satu buah kabel yang melintang gitu ya. Biasanya kalau dalam topologi bus ini menggunakan kabelnya koaksial gitu. Jadi kabel koaksial di sininya ada konektor konektor T ya. Biasanya konektor T ini NBC itu kalau nggak salah namanya. Jadi nanti saling terhubung, dikoneksikan ke sini, koneksikan ke sini, koneksikan ke sini. Nah, biasanya di ujung-ujung konektor ini nih harus ada terminator gitu untuk apa namanya? Mengembalikan sinyal gitu. Jadi nanti bolak-balik aja gitu. Jadi kalau misalnya komputer ini ngirim data ke sini bisa seperti itu. Cuman masalahnya ya kalau menggunakan topologi bus ini, kalau misalkan kabelnya terputus gitu ya, maka mati nih nggak bisa berkomunikasi sama seperti yang ring tadi gitu ya. Kalau misalkan ada gangguan di salah satu komputer maka nggak bisa terhubung gitu kalau menggunakan topologi bus. Lalu, nah ini yang paling umum, yang paling banyak digunakan sampai sekarang itu topologi star. Tuh, topologi star menggunakan satu buah hub atau switch gitu ya, saling menghubungkan dengan komputer yang lainnya. Jadi komputer satu dikoneksikan ke switch, nanti switchnya koneksi lagi ke komputer yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu komputer yang mengalami gangguan, maka komputer yang lain tidak akan terdampak dari masalah yang dialami oleh satu komputer ini. Cuman kalau misalnya switch-nya yang bermasalah, maka semua komputernya itu akan terputus koneksinya. Atau misalkan satu server, misalnya servernya bermasalah, maka yang lain juga terputus. Jadi gitu. Kalau menggunakan topologi star, itu kalau misalkan satu buah kliennya yang mengalami gangguan, maka klien yang lain akan baik-baik saja. Tapi berbeda kalau misalkan server atau switch yang ada gangguannya, maka komputernya juga akan mengalami gangguan. Kayak gitu. Lalu topologi mesh. Nah, kalau topologi mesh, ini topologi yang paling rudet gitu ya. Kenapa dibilang rudet? Karena satu buah komputer gitu loh, misalkan dalam satu jaring itu ada 5 buah komputer yang ingin terhubung kayak gini kan. Nah, maka satu buah komputer ini harus memiliki 4 buah kabel untuk saling terhubung dengan komputer yang lainnya gitu kan. Jadi misalkan ini ada satu buah komputer nih, supaya bisa terhubung dengan 4 komputer lainnya, maka harus dicolokin komputer ini, colokin komputer ini, colokin komputer ini, juga colokin komputer ini. Gitu, maka harus lebih banyak kabel yang digunakan. Itu jadi biayanya lebih banyak sama kabel yang digunakan juga lebih lebih banyak juga lah. Jadi lebih semrawut kalau menggunakan mesh ini. Walaupun sebenarnya bisa langsung berkomunikasi gitu kan. Misalnya putus nih salah satu kabelnya, ada masalah,
Tapi kalau pakai topologi mesh ini masih tetap bisa berhubungan gitu satu komputer dengan komputer yang lainnya. Jadi nggak banyak masalahnya. Kayak gitu. Cuman itu ya tadi. Jadi biaya yang dikeluarkan lebih banyak dan pengaturannya jadi lebih ribet karena banyak yang harus dihubungkan dengan kabel-kabel yang lainnya itu. Gitu. Nah, yang keenam ada topologi tree. Topologi tree ini biasanya jaringannya harus besar gitu. Ini adalah gabungan dari topologi star dan juga topologi bus. Gitu. Jadi ada levelnya lah kalau topologi tree ini yang paling bawah, yang paling tengah dan yang paling atas yang intinya. Paling bawah ini biasanya menggunakan star gitu ya, yang terhubung. Nah, ini menggunakan topologi tree seperti ini. Lalu yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah gabungan dari buah topologi yang berbeda. Di sini ada topologi star. Ini topologi star gitu kan, pakai komputer, pakai switch yang saling terhubung. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, nanti mereka ini dihubungkan menggunakan ring gitu kan, dibikin lagi sebuah switch yang saling terhubung dengan topologi star, lalu nanti switchnya ini dibuat berputar melingkar seperti ini menjadi sebuah topologi ring. Nah, ini gabungan dari topologi star dan juga topologi ring dinamakan dengan topologi hybrid. Nah, itu adalah beberapa jenis topologi di dalam jaringan. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih topologi jaringan yang lain karena kan komputer juga tidak hanya menggunakan kabel tapi juga menggunakan wireless itu. Ada yang infrastruktur, kalau wireless biasanya ada yang infrastruktur, ad hoc dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas teman-teman nanti untuk mencari dan meresume tentang topologi-topologi yang lainnya. Gitu ya. Nanti dikumpulkan juga di Google Classroom. Jadi itu adalah jenis-jenis topologi. Teman-teman bisa cari juga referensi-referensi yang lainnya tentang topologi jaringan ini. Tidak hanya dari video ini, juga bisa lagi cari dari referensi yang lainnya yang lebih lengkap lah, gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ingin konsultasi, ingin ngobrol lebih jauh tentang topologi jaringan, silahkan kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih untuk pertemuan kelima kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.